Mantap tambah kekuatan tempur, Rusia kirim pasukan elit Muslim ke front timur Ukraina. Komandan pasukan elit Ceknya, Mayor Jenderal Apti Alaudinov, mengonfirmasi pengerahan personelnya ke wilayah Kharkiv, Ukraina, Senin 3 Juni 2024. Pergerakan unit yang dikenal dengan Kadyrovites, Ahmad, adalah perintah langsung dari pemimpin Ceknya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov. Menurut Alaudinov, pengerahan pasukan elit yang tergabung dalam resimen bermotor khusus ke-141 Garda Nasional Rusia, Rosgvardia, adalah untuk mendukung unit militer Rusia yang tengah menggempur Kharkiv dengan secara masif. Pejuang dari unit militer Ahmad Ceknya pimpinan Ramzan Kadyrov telah dikerahkan ke wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina di tengah serangan Rusia baru-baru ini, ucap Alaudinov dilansir FIFA Militer dari The Moscow Times. Namun demikian, Alaudinov menyebut jika pemindahan tentara Ceknya itu harus dirahasiakan. Sebab, pasukan Ahmad melewati jalur kontak tembak antara pasukan Rusia dengan unit militer Ukraina. Para pejuang telah dipindahkan ke lokasi berbeda di sepanjang jalur kontak sehingga harus ditutup-tutupi, kata Alaudinov melanjutkan. Meski demikian, Alaudinov memastikan jika perintah bergerak ke Kharkiv adalah sebuah kehormatan baginya dan pasukan elit Ahmad. Alaudinov juga mengungkap bahwa militer Rusia akan menyelesaikan operasi militer khusus, NVO, di Ukraina pada tahun ini. Sangat menyenangkan dan tersanjung bahwa kami dipindahkan ke lokasi-lokasi penting ini dan juga melakukan penyerangan. Kami sedang mempersiapkan tindakan yang kami sebut penegasan, ujar Alaudinov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Tidak diketahui jumlah pasti pasukan Ceknya yang tergabung dalam pasukan khusus Ahmad. Akan tetapi Kadyrov sebelumnya mengklaim Ahmad terdiri dari 3 divisi. Pada Jumat 31 Mei 2024 lalu, Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, menyatakan bahwa serangan pasukan armada beruang merah telah berhasil memukul mundur tentara Ukraina sejauh 8 hingga 9 kilometer. Serangan terhadap Kharkiv menurut Belousov telah direncanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Militer Rusia sejak awal Mei 2024. Di sisi lain, militer Ukraina mengatakan pekan lalu bahwa Rusia terus mengirimkan resimen dan brigade tambahan dari daerah lain untuk menambah pasukannya di Kharkiv Utara. Sebuah surat kabar terkemuka Rusia menerbitkan laporan utama yang menyatakan Presiden Vladimir Putin telah mengisyaratkan bahwa Perang Dunia III antara Moskow dan negara-negara NATO semakin dekat. Laporan itu muncul setelah Putin memperingatkan bahwa serangan jarak jauh yang dilancarkan ke wilayah Rusia dari Ukraina akan membuat negara-negara NATO semakin dekat untuk berkonfrontasi langsung dengan Moskow. Pertempuran besar-besaran yang terjadi di Ukraina selama lebih dari 2 tahun telah memunculkan kemungkinan konflik global lainnya. Negara-negara NATO sangat ingin mengurangi kemungkinan kekerasan menyebar keluar perbatasan negara mereka. Ketika memberikan bantuan militer dan senjata ke Ukraina, mereka jelas-jelas membantu pertahanan Kiev melawan pasukan Moskow, dan bukan pihak yang terlibat dalam perang tersebut.
Baca juga sejarawan Asramal Perang Dunia III segera terjadi tanpa Ukraina, namun hal ini tidak mencegah permusuhan menjadi konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Negara-negara NATO kini mulai terang-terangnya mengizinkan Ukraina menggunakan senjata pasokan mereka untuk menyerang wilayah Rusia yang diakui secara internasional. AS, yang merupakan penentang paling vokal terhadap penggunaan senjata barat oleh Ukraina untuk menginvasi balik Rusia, pekan ini telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menyesuaikan kebijakannya, namun belum mencabut penentangannya tersebut. Awal pekan ini, Putin mengatakan negara-negara NATO, terutama yang berbasis di Eropa, harus sepenuhnya menyadari apa yang dipertaruhkan dengan membiarkan Ukraina menyerang wilayah Rusia menggunakan senjata pasokan mereka. Mereka harus ingat bahwa negara mereka adalah negara kecil dan padat penduduk, yang merupakan faktor yang harus diperhitungkan sebelum mereka mulai berbicara mengenai serangan jauh ke wilayah Rusia, kata pemimpin Rusia tersebut. Eskalasi yang terus-menerus ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Ini adalah langkah menuju konflik serius di Eropa, menuju konflik global, kata Putin. Seraya menambahkan bahwa serangan jarak jauh dari Ukraina tidak mungkin terjadi tanpa pengintaian ruang angkasa yang difasilitasi NATO. Pemimpin Rusia tersebut mengeluarkan ultimatum yang jelas dalam pernyataannya, tulis surat kabar terkemuka Rusia, Moskovsky Komsomolets, yang dikutip Newsweek, Jumat, 31 Mei 2024. Laporan surat kabar itu menambahkan bahwa mereka berharap negara-negara Barat tidak berpikir bahwa Putin hanya menggertak. Laporan utama muncul di halaman depan edisi cetak. Tak lama setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada Februari 2022, Kiev memperingatkan bahwa jika Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia, negara-negara lain di Eropa akan menjadi sasaran berikutnya dalam perang Eropa yang lebih luas. Jika Ukraina tidak mendukung, Eropa juga tidak akan mendukung, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jika kami jatuh, Anda akan jatuh. Awal tahun ini, Putin mengatakan, segalanya mungkin terjadi, ketika membahas apakah perang yang lebih luas dapat terjadi antara Rusia dan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina. Dunia selangkah lagi menuju Perang Dunia III skala penuh, kata Putin pada pertengahan Maret lalu. Bulan sebelumnya, pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko, salah satu sekutu Putin yang paling setia, memperingatkan bahwa dunia, sekali lagi berada di ambang jurang kehancuran. Ada alasan untuk khawatir mengenai Perang Dunia III, katanya.